Shalom, berkah dalam dan selamat malam bagi kita semua. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara. Tema renungan kita pada malam hari ini, penantian bahagia Simeon dan Ana dapat menyambut bayi Yesus di bait Allah. Bacaan Injil hari ini, tanggal 2 Februari 2026, diambil dari Lukas 2, 22 sampai 40. Yesus dipersembahkan di Kanisa. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran bagi banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang, yaitu menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu ke kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Menanti atau menunggu adalah hal yang membosankan, terlebih bila yang dinantikan tidak terrealisasikan atau bila yang dinantikan itu adalah seseorang tidak kunjung datang, maka beragam reaksi kita, baik yang positif maupun terlebih yang negatif, yaitu prasangka dan amarah. Alkitab banyak memuat kisah janji Allah dengan para tokoh di Alkitab yang menantikan penggenapan janji itu. Dari sana kita mendapatkan penguatan bahwa ketika Allah berjanji tentang kehidupan kita, maka tepat pada waktunya apa yang dijanjikan itu akan datang. Nilai berharga dari sebuah penantian bagi kita sebagai orang percaya adalah karena yang menjanjikan itu adalah Allah sendiri, bukan seseorang yang baru saja membuat Anda kecewa ketika Anda menanti, karena yang Anda nantikan seperti yang dijanjikannya ternyata tidak pernah datang. Perikop kita hari ini dilatar belakangi oleh peristiwa Yesus disunat pada usia 8 hari. Sesudah itu Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk prosesi pengudusan anak sulung dan prosesi pentahiran bagi Maria setelah melahirkan. Di bait Allah, Yerusalem, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus bertemu dengan 2 orang yang telah lama menanti apa yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu Simeon dan Hana. Simeon telah mendengar pernyataan Allah melalui Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Kita mendapat kesan bahwa Simeon adalah seorang yang telah memasuki usia lanjut, terutama ketika melihat ucapan Simeon di ayat 29 dan 30. Yang menarik adalah kita tidak mengetahui sejak kapan Simeon mendengar janji Tuhan.
bahwa ia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Mesias. Dan itu adalah penantian berharga yang berujung pada sukacita. Sukacita Simeon diungkapkan melalui ucapannya di ayat 29 dan dalam ayat 34. Simeon memberikan semacam ikhtisar dari karya pelayanan Yesus kelak. Tokoh yang satu lagi adalah seorang nabi perempuan bernama Hana. Dan ketika bayi Yesus hadir ke rumah ibadah di Yerusalem, Hana pun mengenali bayi Yesus sebagai penggenapan janji Allah bagi Israel tentang Mesias yang dinantikan itu. Jika Simeon diberikan janji secara pribadi oleh Allah melalui malaikat, Hana menyadari bahwa Yesus sebagai penggenapan janji Allah bagi bangsa Israel yang dikenali dari kitab suci. Penantian berharga yang berujung pada sukacita. Jadi, nilai berharga dari sebuah penantian adalah ketika kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita nantikan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Nilai berharga dari sebuah penantian juga adalah ketika kita tahu siapa yang mengatakan apa yang kita nantikan itu. Belajar dari pengalaman Simeon dan Hana, jika Tuhan mengatakan itu bagi hidup kita, maka penantian kita tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Ketiga, apa yang kita lakukan selama kita menanti, ini juga akan mempengaruhi keadaan jiwa kita dalam proses menanti hingga jawabannya datang. Seperti banyak pertanyaan dari kita, berapa lama saya harus berdoa sampai jawabannya datang? Setiap kali doa kita tidak dijawab, Tuhan menginginkan kita terus berdoa sampai jawabannya datang atau Dia mengubah permintaan kita. Dan itulah yang selalu terjadi, satu jawaban datang atau Tuhan mengubah hati dan doa kita. Semoga firman Tuhan dan juga ulasan sedikit tentang firman Tuhan memberkati kita supaya kita teguh dalam penantian, teguh dalam doa. Amin.